yang berdoa khusus demi bisa bersatu selamanya dengan kamu. Nah, jadi kita akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu selamanya dengan kamu. Kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu denganmu. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu, ya. Dan saya melihat ya adanya energi kenyamanan antara kamu dan dia, meskipun kamu ya baru cukup mengenal dia, tapi orang ini sudah merasa yakin bahwa kamulah satu-satunya orang yang ingin dia perjuangkan sekarang, gitu ya. Meskipun ada perbedaan sifat dan karakter, ya, tapi tidak membuat orang ini menyerah untuk tetap terus memperjuangkan kamu. Karena yang saya rasakan orang ini punya usaha ya, dimana usaha dia itu pengennya selalu mengimbangi perbedaan di antara kalian agar menjadi suatu kelebihan. Jadi apapun ya, sebesar apapun perbedaan, apabila kalian bisa mengimbangi satu sama lain, itu akan jauh lebih baik daripada se-mirroring-mirroringnya apapun orang gitu ya. Ketika kita nggak bisa saling mengerti satu sama lain, maka apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh tidak akan tercapai. Oke? Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah kamu kejar, ya. Kamu sering banget meneteskan air mata karena merasa pengorbanan kamu tidak dihargai sama dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kamu tuh akhirnya melihat ya ketulusannya, karena orang ini mau berubah demi kamu gitu ya, dan orang ini juga mau memperbaiki segalanya demi mempertahankan hubungan ini sampai pada akhirnya ya, yang semula perjuangan kamu sia-sia menjadi perjuangan yang membuahkan hasil gitu ya. Dan saat ini yang saya rasakan ya, di antara dia tuh sedang stres ya memikirkan kamu, karena mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang saat ini sedang tidak ingin ya berkomunikasi dengan dirinya dia gitu, karena kamu merasa ngambek ya, merasa ngambek karena kesel gitu ya, karena mungkin orang ini tuh jarang sekali memperhatikan kamu, sedangkan kamu tuh butuh teman ya, kamu butuh seseorang yang bisa mengisi kekosongan jiwa kamu. Tapi pada kenyataannya justru malah orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Makanya ya di antara kamu tuh ada yang mendiamkannya karena rasa cemburu, karena kamu mengira bahwa orang ini tuh nggak sayang sama kamu atau mungkin mendekati yang lain, padahal tidak gitu ya. Karena memang yang saya rasakan akhir-akhir ini ya, orang ini tuh kayak dikejar deadline gitu ya, dikejar pekerjaan gitu, dan harus dia selesaikan di bulan ini gitu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang berdoa secara khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat suka menyendiri ya. Bisa dibilang dia pribadi yang sangat introvert ya, dia orang yang gak suka keramaian, tapi justru malah seseorang yang seperti ini orang yang pasti. Kenapa? Karena dia bisa menjaga perasaan pasangannya gitu, dia tahu batasan ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak gitu. Meskipun dia pribadi yang introvert, tapi sejatinya orang ini pribadi yang sangat menyenangkan apabila ketemu langsung dengan kamu, karena dia bisa menghibur kamu gitu ya, karena orang ini juga bisa menjadi pendengar setia kamu gitu. Bahkan yang saya rasakan ya, orang itu sering banget ya menjadi self healing kamu. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya, di saat kamu sedang merasa stres, sedang gelisah gitu, kemudian kamu ketemu sama dia ya, langsung beban yang ada di dalam pikiran kamu tuh hilang, karena orang ini bisa menghibur kamu dan bisa mendengarkan keluh kesah yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan di sini yang saya rasakan ya, kamu sempat mengira bahwa orang ini tuh nggak serius sama kamu ya, kamu juga sempat mengira bahwa orang ini tuh hanya mempermainkan perasaan kamu
ya, sampai pada akhirnya sempat juga gitu kamu ingin meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Justru malah orang ini ya memohon kepada kamu agar diri kamu tidak mundur dari hubungan ini. Yang artinya apa? Ya, apa yang selama ini kamu kira salah gitu, ternyata orang ini benar-benar tulus dan ingin serius sama kamu. Cuman ya memang di sini kendala terbesar yang terjadi dalam hubungan kalian tuh sebenarnya orang ini kurang bisa peka ya terhadap apa yang kamu inginkan gitu, sehingga apa ya cara dia memperlakukan kamu salah gitu. Seandainya saja dia jauh lebih mengerti tentang perasaan kamu, tentunya hubungan ini sudah berjalan indah seperti apa yang kamu harapkan. Terus ya yang saya rasakan ya, kamu sama dia juga sepertinya punya mimpi yang ingin kalian wujudkan gitu ya, dimana mungkin kalian ingin membangun rumah tangga yang membahagiakan, atau mungkin ada yang bermimpi ingin bertunangan ya, atau mungkin ada juga di antara kalian yang punya rencana ingin pergi ke suatu tempat yang memang sudah kalian idam-idamkan, seperti itu. Oke guys, kita cek lagi ya, siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang berdoa secara khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Kita lihat ya. Oke, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah membuat diri kamu merasa hancur. Kenapa? Ya karena orang ini nggak bisa konsisten dalam mencintai kamu. Dia selalu datang dan pergi di saat kamu butuh gitu. Dan orang ini selalu datang di saat dia membutuhkan kamu gitu ya. Jadi rasanya di antara kamu tuh kayak merasa mengalami suatu tekanan gitu. Kenapa? Ya karena di saat kamu sayang sama dia, ternyata orang ini sering banget gitu ya tarik ulur kamu ya dengan cara datang dan pergi ya semau dia tanpa memikirkan betapa sakitnya kamu. Terus dia juga orang yang menurut aku tuh nggak mau belajar dari kesalahan gitu, justru malah dia selalu mengulangi kesalahan yang sama di saat kamu tuh sudah mulai mempercayai dia. Sehingga apa ya, saat ini di antara kamu tuh sudah mulai sedikit terkena trust issue sama dia gitu, meskipun dia berkata jujur tapi tidak membuat kamu merasa yakin. Kenapa? Ya karena terlalu sering diri kamu didramain, terlalu sering diri kamu dibohongi gitu, sehingga meskipun dia berkata jujur tapi tidak membuat diri kamu merasa tertarik dan percaya. Dan di sini yang saya rasakan ya, orang ini tuh menurut aku terlalu banyak mimpi gitu ya, tapi tidak diimbangi dengan effort yang nyata. Sehingga apa? Yang aku rasakan ya udah, mimpi hanyalah sebuah mimpi gitu, karena dia nggak bisa ngimbangi mimpi tersebut dengan tindakan yang nyata. Sehingga apa? Ya sudah membuat hubungan kamu tuh kayaknya stuck ya, jalan di tempat, tidak berkembang, justru malah makin kesini terlihat makin jauh gitu ya. Dan ternyata di belakang kamu ya, orang ini tuh punya doa khusus yang dia panjatkan kepada Tuhan, di mana mungkin saat ini kondisi hubungan kalian sedang tidak stabil, tapi dia berharap ya bahwa kamulah yang pada akhirnya menjadi jodohnya dia, dan orang ini nantinya akan perbaiki segalanya ya, membuka lembaran baru yang jauh lebih indah bersamamu, seperti itu. Dan di sini kita akan coba lihat lagi ya, siapakah dia seseorang yang punya doa khusus ya, punya doa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang punya doa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Kita cek terlebih dahulu. Oke, saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang bersikap dingin sama kamu ya. Kayaknya kamu dan dia sedang ada suatu masalah, tapi kalian nggak bisa nyelesain masalah tersebut. Kenapa? Ya karena orang ini sangat susah diajak untuk berbicara. Dia orangnya sangat susah diajak untuk berdiskusi. Maunya menarik sendiri gitu ya. Maunya menarik diri gitu. Padahal sebuah keributan kecil apabila tidak diselesaikan dengan baik itu bisa memicu ya terjadinya masalah besar. Dan kamu tuh juga bukan orang yang suka berlarut-larut dalam masalah gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa diselesaikan sekarang ya sudah diselesaikan, bukan malah ditarik ulur ya, bukan malah diperpanjang gitu. Sedangkan orang ini tuh tipikal orang yang ketika ada problem ya, dia lebih suka menarik diri, menarik komunikasi dari hidup kamu, sehingga kamu tuh merasa kesulitan untuk meluruskan konflik yang terjadi dalam hubungan ini gitu. Ya, dan di sini yang saya rasakan, orang ini tuh
sering banget ya mencurigai diri kamu melakukan apa yang dia tuduhkan gitu. Padahal dia nggak punya bukti, tapi dia selalu menuduh kamu gitu, sehingga membuat diri kamu tuh kayak merasa nggak ada artinya di mata dia. Karena bagaimanapun juga ya, suatu hubungan tanpa adanya rasa kepercayaan itu akan sia-sia. Dan yang saya rasakan ya, justru malah orang ini sering banget gitu ya menuduh kamu tanpa bukti yang jelas gitu. Tapi apapun yang terjadi, orang ini akan susah kamu lepaskan. Kenapa? Ya karena dia sudah terlanjur sayang sama kamu gitu. Mungkin saat ini dia nggak dewasa, tapi kedepannya orang ini akan mau belajar. Dimana karena dia takut kehilangan kamu ya, makanya orang ini akan menunjukkan perubahannya ya yang positif kepada dirimu. Dan memang di sini yang saya rasakan ya, kamu cukup berat banget ya sepertinya mempertahankan hubungan ini. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa diri kamu tuh nggak sanggup kehilangan dia. Yang harus kamu lakukan saat ini, kamu nggak boleh ya terobsesi untuk cepet-cepet gitu ya komunikasi sama dia di saat kondisi dia nggak stabil. Karena nanti bakal merebet kemana-mana gitu. Lebih baik biarkan dia bisa berdamai dengan kondisi keadaannya terlebih dahulu, barulah kamu boleh menjelaskan apa yang menjadi akar masalah dari hubungan ini. Kayak gitu. Ya, terus kamu juga harus bisa lebih bijak ya jadi orang, karena yang saya rasakan saking sayangnya kamu sama dia, kamu tuh terkadang terlalu nurut gitu ya, tanpa kamu pikirkan apakah ini membawa dampak positif kepada kamu dan hubungan ini atau enggak gitu. Yang penting kamu nurut aja untuk menghindari keributan atau konflik yang terjadi di dalam hubungan ini ya. Jadi kayak kamu harus bisa lebih bijak, karena nggak ada yang bisa ngendaliin kamu kecuali diri kamu sendiri gitu ya. Jadi yang tahu batasan ya itu adalah diri kamu. Jadi untuk saat ini hati kamu harus mulai tergerak untuk bisa lebih bijak dalam menghadapi dia. Gitu, karena kamu punya hak, karena kamu juga punya kuasa. Jangan sampai ya karena kamu terlalu cinta, hidup kamu tuh mau dikendalikan sama dia. Seperti itu. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang berdoa ya demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, ada 2 kartu nggak saya ambil ya, saya cari yang paling kuat energinya. Oke, saya akan lihat siapakah dia. Seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya bisa mengimbangi kekurangan kamu, meskipun kamu tuh tipikal orang yang susah dimengerti. Tapi nggak tahu ya bagaimana cara dia nge-treat kamu sehingga membuat diri kamu tuh merasa nyaman sama dia. Karena orang ini tuh tahu ya apa yang kamu butuhkan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Sehingga tanpa kamu sadari kamu tuh terbuai kenyamanan sama perlakuannya. Karena kamu tuh orang yang nggak mudah jatuh cinta loh. Tapi sekali kamu cinta sama orang ya, terkadang energi cinta kamu tuh cinta yang sangat melekat. Artinya ya susah move on ya, susah melupakan gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan, orang ini tuh sepertinya sudah yakin sama kamu, tapi dari energi kamu menandakan keraguan sama dia gitu. Aku nggak tahu ya apa yang membuat diri kamu merasa ragu gitu. Padahal dia sudah seyakin itu sama kamu gitu. Ya memang ya namanya cinta itu butuh namanya proses gitu. Tapi setidaknya ya di saat kamu ragu sama dia, cobalah lihat setulus apa dia mencintai kamu agar apa yang menjadi keraguan kamu selama ini tuh jadi hilang gitu. Terus dia ini juga orang yang sangat penyayang ya. Dia juga orangnya sopan santun. Dan dia juga orangnya tuh kayak tipikal orang yang saklek. Artinya apa sih? Ya udah ketika dia mengambil keputusan nggak ada satu orang pun yang bisa merubah keputusannya gitu. Dan dia juga orangnya nggak suka dikecewain gitu ya. Jadi kayak misalkan kamu membuat suatu janji sama dia, kemudian kamu membatalkan janji tersebut, maka dia ini bakal bisa marah ya. Marahnya ini bukan marah biasa ya, karena ketika orang ini sudah marah, kamu akan kesulitan mendapatkan maaf darinya. Kenapa? Ya karena dia orangnya sekecewaan itu loh gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin kita tuh nggak boleh membuat orang ini berlarut-larut dalam kekecewaan gitu. Karena ketika dia udah ngambek, ya udah kamu sendiri yang bakal kesulitan, yang bakal kewalahan untuk menghadapi sikapnya dia.
Oke, bottom decknya kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang berdoa secara khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mempersiapkan ya sebuah pertemuan dengan kamu, karena memang kamu dan dia sepertinya sudah cukup lama tidak bertemu. Ya, kamu sama dia sempat berkonflik ya, tapi kalian berdua sudah sama-sama menyikapi dengan kedewasaan dan akhirnya kalian saling memaafkan gitu. Dan orang ini ingin menunjukkan versi terbaiknya ya kepada kamu karena dia tidak ingin lagi berjarak dengan dirimu. Dan saat ini yang dia pikirkan hanyalah kamu gitu ya. Dan saat ini yang dia fokuskan hanyalah fokus kepada hubungan ini. Meskipun masa depan kalian masih jauh ya, tapi dia merasa yakin bahwa hubungan ini akan membawa keberhasilan di masa yang akan datang ya. Asalkan kamu bisa menjaga kesetiaan kamu buat dia, maka orang ini akan rela berkorban untukmu. Tapi yang perlu kamu ketahui ya, memang di awal tuh kamu berat ya ngertiin dia, karena orangnya sedikit manipulatif ya. Tapi tenang saja ya, saat ini dia sudah berubah ya, dia sudah menunjukkan versi terbaiknya kepada kamu. Yang harus kamu lakukan saat ini, kamu harus bisa lebih meyakinkan dia bahwa kamu tuh layak buat dia perjuangkan. Seperti itu ya guys. Oke, jadi di sini saya akan coba lihat ya, bagaimana energi dia ya. Saya akan coba lihat bagaimana keadaan energi dia ke kamu saat ini. Oke, saya akan coba lihat bagaimana keadaan energi dia ke kamu saat ini. Oke, saya shuffle dulu. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Oke, saya akan coba lihat. Energi dia ya. Saya merasa bahwa saat ini sebagian di antara dia sebenarnya sedang menghadapi suatu tekanan, tapi dia nggak bisa cerita ke kamu karena ini masalah yang sangat sensitif dan dia juga takut ya membebani pikiran kamu gitu. Makanya kenapa meskipun dia sedang banyak masalah, tapi dia nggak mau ya berterus terang kepada kamu karena dia merasa nggak enak gitu, karena ini kan masalah pribadi dia gitu. Dan dia juga sadar gitu bahwa kita itu kenal masih barusan gitu, jadi dia nggak mau ya terlalu show up kepada kamu gitu. Dia juga nggak mau terlalu membebani pikiran kamu gitu. Tetapi ini memang sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian yang memang komunikasinya itu jadi terhambat. Kenapa? Ya karena kita tahu sendiri ketika seseorang sedang banyak masalah, tentunya kan moodnya itu kan nggak baik gitu ya. Diajak ngobrol nggak enak, diajak ketemu nggak mau gitu ya. Kita ngobrol dikit aja dia langsung sensitif gitu ya. Mungkin dia tersinggung, mungkin dia baper gitu ya. Makanya kenapa ya, saya melihat di antara mereka itu saat ini sedang komunikasinya dengan kamu tidak stabil ya. Tapi menurut aku tuh kamu nggak perlu khawatir ya, karena bagaimanapun juga orang ini tidak akan bisa melepaskan kamu. Kenapa? Ya karena orang ini tuh selalu berdoa gitu ya. Apapun yang terjadi, sebesar apapun konflik yang terjadi dalam hubungan ini ya, dia selalu berdoa agar Tuhan selalu melindungi langkah kalian gitu. Makanya kenapa gitu ya, kayak sejauh-jauhnya kalian dipisahkan, tapi ujung-ujungnya orang ini akan kembali ke pelukan kamu gitu, karena memang energi kalian sangat kuat. Kita coba lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Kita cek terlebih dahulu. Wow, ada Five of Swords. Oke, dia sadar ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia sering banget memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi suatu kesalahan yang sama. Tetapi saat ini dia berharap gitu ya, bahwa kamu tuh mau menerima dia kembali gitu ya, untuk orang ini bisa membuktikan kepada kamu bahwa dia sudah menjadi versi terbaiknya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Ya karena dia tahu ya bagaimana marahnya kamu, karena dia tahu bagaimana sikap cuekmu ketika kecewa sama dia, sehingga membuat orang ini tuh sadar gitu ya, bahwa aku tuh nggak bisa ya kamu perlakukan seperti ini. Makanya aku pengen berubah, aku ingin menjadi versi terbaikku ya, agar kedepannya hubungan ini bisa berjalan indah sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan memang orang ini tuh rada-rada ya guys yang aku rasakan, kayak terkadang tuh dia lebih memilih prioritasin teman-teman dia ketimbang kamu gitu. Dan tentunya kan salah, tapi ketika dia minta bantuan, dia nggak pernah ya minta bantuan ke teman-temannya, justru malah dia sering banget gitu ya meminta bantuan ke kamu gitu.
ya. Makanya kenapa aku bilang dia rada-rada gitu, karena ya memang orangnya semenyebalkan itu gitu. Tapi yang perlu kamu pahami ya, di balik berulahnya dia, orang ini tuh dia selalu berdoa kepada Tuhan gitu ya, dimana dia meminta agar kalian berdua ini bisa dipersatukan untuk selamanya. Memang ujiannya besar gitu, tapi setelah kalian menikah kalian akan bahagia. Kenapa? Ya lebih baik seperti itu ya. Nakal di saat pacaran, insaf atau bertobat di saat sudah menikah, daripada sebaliknya gitu ya. Kelihatan baik di saat pacaran, tapi brutal di saat sudah menikah. Lebih baik kayak gini aja. Oke. Jadi kita lihat lagi guys ya. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini, kita cek dulu. Oke. Saya melihat ya, ada seseorang yang pengen ketemu kamu. Ya, tapi saat ini dia sedang terhalang suatu masalah ya, dan terhalang juga karena adanya pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Padahal dia punya janji ingin menemui kamu dalam waktu dekat. Tapi ternyata ya, justru malah orang ini tuh kayaknya masih ragu ya untuk bisa datang menemui kamu. Kalaupun bisa, yaitu tuh nggak akan sesuai apa yang kamu harapkan. Kenapa? Ya karena pertemuannya singkat gitu, karena dia sedang dikejar deadline atau sedang dikejar kerjaan gitu. Dan itu tuh benar-benar kalau kamu nggak bisa mengerti posisinya, itu akan membuat kondisi mood kamu tuh berantakan gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, nantinya tuh orang ini akan menjelaskan ya kepada kamu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Dan di sini memang dia nggak minta apa-apa dari kamu ya, yang dia butuhkan hanyalah rasa pengertian kamu. Karena hubungan tanpa adanya rasa pengertian itu akan sia-sia ya, dan tentunya akan berantakan. Jadi di sini tuh ya dia merasa ya ingin mendapatkan rasa pengertian kamu gitu. Dan orang ini juga sebenarnya simple ya menjalin hubungan sama dia, karena orang ini tuh nggak banyak nuntut. Dia nggak pengen kamu jadi ini, dia nggak pengen kamu jadi itu. Ya udah, biar lu safe aja. Jadi di kamu sendiri dia udah ngerasa cukup seneng, udah ngerasa cukup lega ya. Oke, kita akan lihat ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke, kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Well of Fortune ya. Jadi energi dia ke kamu sekarang, dia ini ngerasa beruntung dan bersyukur banget karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu gitu. Ya memang menjalin hubungan dengan dia ini sangat menguji mental kesabaran ya, tapi dia merasa bersyukur gitu karena kamu nggak pernah mengeluh gitu ya, karena kamu tuh nggak pernah protes gitu, dan kamu tuh selalu mau memaafkan aku dan memberikan kesempatan kepadaku untuk berubah gitu. Sampai pada akhirnya orang ini membulatkan tekad dia ya, membulatkan tekad dia untuk bisa bersatu selamanya dengan kamu. Makanya kenapa diam-diam di belakang kamu tuh dia selalu berdoa. Dia punya permintaan khusus kepada Tuhan, di mana ya dia ini ingin menjadikan kamu sebagai pendamping hidup dia untuk selama-lamanya gitu. Dan memang ya yang saya rasakan selama pacaran, orang ini tuh kayak nggak menunjukkan effortnya ya, nggak terlalu menunjukkan kasih sayang dia yang menggebu-gebu gitu ya. Tapi orang ini orang yang pasti. Lebih baik seperti itu daripada orang yang terlalu banyak janji tapi sering mengingkari. Lebih baik orang yang terlihat cuek gitu, yang nggak neko-neko tapi pergerakannya pasti ya. Justru malah kayak yang aku appreciate gitu ya, orang-orang yang seperti ini gitu ya. Orang yang nggak terlalu banyak drama, orang yang nggak terlalu banyak cerita, nggak terlalu banyak janji gitu, tapi pergerakannya pasti ke kamu ya. Oke, saya akan coba lihat lagi ya. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Oke, ada kartu Psychosword ya. Wow, menarik. Oke, jika dilihat dari energinya ya, dalam waktu dekat ya, orang ini akan menghampiri kamu ya. Jadi akan ada kejutan dalam waktu dekat gitu. Dan orang ini tuh kayaknya ingin menyelesaikan ya suatu masalah yang saat ini sedang terjadi dalam hubungan kalian gitu. Karena dia ingin berdamai ya, ingin berdamai dengan kamu gitu ya. Terlebih kan mungkin dalam waktu dekat ini momennya pas gitu ya, dimana momen Idul Fitri gitu ya, saling memaaf-maafkan gitu ya.
saling nggak ada dusta di antara kalian gitu. Makanya saya melihat ya, di antara dia ini kayak pengen gitu ya menghampiri kamu karena dia ingin katakan sesuatu. Dan di sini juga terlihat ya, kayaknya akan ada pertemuan keluarga juga, atau mungkin bisa juga dia akan datang menemui keluarga kamu. Ya, tapi pertemuannya apa? Saya masih belum merasakan energinya. Yang jelas itu akan ada pertemuan gitu ya. Dalam waktu dekat di mana orang ini yang akan menghampiri kamu. Oke, saya akan coba lihat ya guys di sini bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, King of Pentacle. Wow, saya merasa bahwa saat ini kamu sedang berdealing dengan seseorang yang selalu pengen dimengerti ya. Sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa kesulitan gitu. Sebenarnya apa sih kurangku di mata kamu gitu? Karena kok kayaknya aku tuh sudah berusaha ngertiin kamu ya, tapi kamu nggak pernah menghargai rasa pengertianku kepada kamu gitu. Dan di sini yang saya rasakan ya, bahwa situasi kalian berdua kayaknya lagi bersih tegang, meskipun ada komunikasi tapi komunikasinya jarang, dan kamu melihat gitu ya bahwa vibes hubungan ini tuh nggak kayak dulu gitu. Mungkin dulu kalian sering banget gitu ya sama-sama saling perhatian, menghabiskan waktu berdua gitu. Bahkan mungkin di momen-momen sekarang tuh kayak kalian sering gitu ya menghabiskan untuk buber ya, buka bareng gitu. Tapi saat ini kenapa kamu jadi orang yang berbeda gitu ya? Padahal aku tuh sudah berusaha gitu ya, se-effort itu untuk membahagiakan hubungan ini gitu. Tapi di mata kamu aku tuh nggak pernah ada benernya deh. Ya, yang akhirnya tuh kayak, ya aku ngerasa bahwa diri kamu tuh sebenarnya merasa tertekan gitu ya, merasa tersiksa, merasa nggak bahagia. Tapi kamu sadar gitu ya, kamu nggak bisa lepas dari kehidupannya gitu. Oke, dan King of Pentacle ini juga menggambarkan bahwa saat ini kamu berdealing dengan seseorang yang secara finansial menurut aku cukup mapan, cukup matang ya. Tapi dari kesiapan mental dia kayaknya belum siap. Kenapa? Ya karena dia masih belum bisa bersikap secara dewasa gitu. Dan kamu juga nggak mau gitu ya memaksakan diri menjalin hubungan dengan orang yang nggak dewasa. Nanti apa? Ya yang kamu takutkan tuh akan berat di kamu gitu. Sedangkan dia nggak gitu. Karena dia pengennya selalu di ngertiin terus. Tapi dia nggak bisa ngertiin perasaan kamu. Dan yang paling penting yang saya rasakan, orang ini juga kurang energi keterbukaannya terhadap kamu gitu. Dia sadar gitu ya bahwa kamu adalah pasangannya, tapi dia nggak mau terbuka sama kamu gitu. Baru terbuka setelah semuanya terjadi, atau mungkin baru terbuka setelah kamu sudah mengetahui kebenarannya. Dan itu kan kayak sangat wow ya, sangat menyebalkan banget. Dan bottom decknya kita lihat ya, kita cek ya, kita cek siapa bagaimana energi dia kepada kamu. Ada Six of Pentacle. Oke. Saya melihat ya bahwa saat ini beberapa di antara kamu berkenalan dengan orang yang baru gitu. Ya nggak tahu ya apakah ini jatuhnya selingkuh atau enggak, karena posisi kamu tuh saat ini masih berdealing sama dia, tapi ternyata kamu menghadirkan pihak lain di dalam hubungan ini gitu. Ya aku paham sih gitu ya, mungkin ini adalah cara kamu untuk mengurangi rasa kesepian kamu ya, tapi ini salah gitu. Dan kamu tuh harus bisa mengambil tindakan secara cepat gitu, karena apabila hal ini tetap terus kamu biarkan, yang aku takutkan tuh justru ini malah membawa dampak baru terhadap hubungan lamamu gitu. Dan di antara kamu kayaknya deket ya, yang saya rasakan dari energinya, deket sama orang baru. Ada juga ya yang deket sama masa lalu lagi gitu, di saat kamu saat ini berdealing sama dia. Jadi kayak di sini tuh ya kamu harus bijak ya, tegas gitu, karena ya kamu nggak bisa ngejalani semua-muanya gitu, karena kamu sendiri yang nantinya akan kewalahan, dan ini juga akan membawa dampak nggak baik ya buat diri kamu sendiri gitu. Terus yang saya rasakan ya, mungkin saat ini mereka masih belum curiga ya, tapi bagaimanapun juga kebenaran akan terbongkar gitu. Jadi ya sebisa mungkin kamu boleh gitu ya melakukan tindakan semau kamu, tapi kamu juga harus pikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, atau orang-orang yang saat ini ada di belakang kamu gitu. Kamu juga harus memikirkan hal itu juga ya. Oke, jadi kita akan lihat lagi ya. Saya akan coba lihat di sini, melihat energimu ya. Makanya simak aja readingan ini mulai dari awal ya sampai akhir.
biar kalian bisa meet ya energinya, bisa match. Kita coba cek. Saya akan coba lihat ya, bagaimana energi kamu saat ini. Ya, saya akan baca energi kamu. Saya akan fokuskan ke arah energi kamu. Oke, saya akan lihat ya, bagaimana energi kamu. Wow, sorry. Ini ngedubrek ya guys. Sorry. Terlalu excited ya, terlalu bersemangat aku. Oke, saya akan coba lihat ya bagaimana energi kamu. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa saat ini kamu sedang benar-benar didundung kesedihan. Nggak tahu kenapa, kayak saya tuh ngerasa bahwa kamu merasa sedih karena hubungan ini nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Gitu. Kenapa? Ya karena menurut aku kayak orang ini tuh terlalu menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi di saat awal kalian kenal. Ya, dia terlalu menjanjikan keindahan dalam sebuah hubungan, tapi setelah dia benar-benar ngejalani hubungan bersama kamu, zong, gitu. Dan akhirnya apa? Dampaknya ke kamu, gitu. Ya, kayak kamu tuh merasa dipermainkan gitu ya, merasa mana janji kamu gitu ya, kayak kamu ingin menuntut keadilan gitu. Karena apa yang kamu katakan tidak pernah kamu buktikan. Justru malah di sini yang aku rasakan gitu ya, aku tuh ngerasa sedih gitu ya, karena kayak merasa dibohongin aja sama kamu, kayak gitu. Kita cek lagi, bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Wow, saya melihat ya bahwa beberapa dari kamu saat ini berdealing dengan orang yang usianya di atas kamu. Meskipun ada perbedaan usia di antara kalian ya, tapi orang ini sangat menarik ya, karena dia sangat menyayangi kamu dan dia tulus ya mencintai kamu. Bahkan ya dia selalu berdoa kepada Tuhan gitu ya, dimana kayak dia menginginkan kamu tuh bisa menjadi pendamping hidup dia untuk selamanya gitu ya. Meskipun ada perbedaan usia di antara kalian, tapi orang ini ingin berusaha mengimbangi kamu, membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Guys, aku minum dulu ya. Oke. Saya akan coba lanjut lagi ya, saya akan lihat bagaimana energi kamu. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Seven of Swords. Ya, saya merasa bahwa hidup kamu tuh saat ini kayak merasa terancam, gitu ya. Kenapa? Karena seseorang yang kamu cintai, yang kamu dambakan sekarang, gitu ya. Ternyata dia pergi meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sedangkan kamu, ya butuh kepastian dari hubungan ini. Karena kamu nggak mau ya terpaksa menjalani hubungan ini tanpa adanya kepastian. Karena apa? Ya kayak seolah-olah kamu tuh mengejar hubungan yang nggak pasti, ya, kayak gitu. Terus yang saya rasakan ya, energi Seven of Swords di sini juga menggambarkan tentang ada seseorang yang menyesal karena dia pernah membuat kamu kecewa, meninggalkan kamu di saat kamu sudah merasa nyaman sama dia, ya. Dan orang ini sangat misterius, dia orangnya sangat susah ditebak, gitu ya. Dan orang ini ingin hadir kembali ke dalam kehidupan kamu, nggak tahu ya tujuan dia apa. Yang jelas tuh kayak tujuan pastinya dia ingin meminta maaf. Tapi setelah dia meminta maaf, apakah dia ingin kembali bersamamu? Atau mungkin orang ini hanya ingin meminta apa ya? Meminta permaafan darimu, permintaan khusus gitu ya. Oke, saya akan coba lihat bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini? Saya akan coba lihat bagaimanakah energi kamu saat ini. Saya akan coba lihat dulu bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Wow. Saya melihat ya, kamu saat ini sedang merasa stres ya. Sedang merasa tertekan karena kamu merasa bahwa seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu makin lama makin jauh. Ya. Kayak ada jarak di antara kalian gitu. Padahal kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, ya. Tapi tiba-tiba orang ini berubah sikap dan menjaga jarak dengan kamu, ya. Sehingga apa? Memicu rasa overthinking kamu. Gitu ya. Kamu jadi berpikir yang tidak-tidak tentang dia. Kamu takut apabila orang ini mengecewakan kamu, atau mungkin orang ini punya simpanan gitu ya. Atau mungkin
apa ya, kamu mengira bahwa orang ini tuh ingin sudah menemukan jalan kebahagiaan dia bersama dengan orang baru di saat kamu tuh nggak sanggup kehilangan dia, gitu. Makanya di sini saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang nampaknya itu merasa tertekan, merasa stres gitu. Karena hubungan yang kamu impikan ya ternyata makin jauh ya, makin berjarak, makin lama makin susah dikendalikan seperti itu. Dan sebenarnya itu yang saya rasakan ya, kamu sama dia tuh punya tujuan, tapi dia sendiri yang mengingkari tujuan tersebut gitu ya. Mengingkari apa? Ya dari buktinya aja udah kelihatan gitu ya. Dimana ketika orang ini ingin menepati janji seriusin kamu, ya tentunya dia bisa menunjukkan rasa seriusnya kepada kamu. Tapi justru malah yang terlihat orang ini menjauhi kamu gitu ya. Dan sebabnya apa? Kamu nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba orang ini berubah gitu ya sikapnya ya, tanpa sepengetahuan darimu. Oke, saya akan coba lihat bagaimana energi kamu saat ini. Saya akan coba lihat dulu bagaimana energi kamu saat ini. Energi kamu saat ini. Oke, saya merasa bahwa beberapa dari kamu punya unek-unek ya, nyimpan unek-unek yang sedang kamu pendam. Kenapa? Ya karena kamu tahu gitu bahwa unek-unek ini tuh bersangkutan dengan pasangan kamu. Kamu tahu banget ya karakter pasangan kamu tuh orang yang seperti apa. Dan makanya itulah alasan kenapa kamu nggak bisa ungkapin hal ini. Karena kamu tahu gitu ya, apabila kamu terpaksa mengungkapkan, maka yang kamu takutkan justru malah ini tuh akan menjadi beban masalah baru ya di dalam hubungan ini. Gitu. Karena kamu tahu gitu ya bahwa saat ini tuh kamu berdealing dengan orang yang sangat frontal ya, berdealing dengan orang yang sangat egois ya, berdealing dengan orang yang nggak mau mendengarkan ya perasaan pasangannya. Makanya ya daripada ribut lebih baik kamu ambil sikap memendam gitu ya. Karena di sini yang saya rasakan tuh kayak banyak sekali tekanan yang terjadi dalam hidup kamu, dan kamu tuh sebenarnya ingin kamu sampaikan ke dia terkait perasaan gak nyaman kamu, apa yang membuat diri kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah ya. Kita akan lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke. Aku ngerasa kamu sedang kesepian saat ini ya, karena ya, dimana pasangan yang sejatinya menjadi teman hidup kamu, justru malah dia mementingkan perasaan egonya, lebih mementingkan teman-teman dia ketimbang kamu, gitu. Sehingga kamu merasa terabaikan, kamu merasa berjuang sendiri dalam hubungan ini, gitu. Dan saya juga melihat gitu ya bahwa pasangan kamu tuh terlalu keras kepala gitu. Kamu nggak pernah mau mendengarkan perasaan aku gitu. Sedangkan kamu lebih mementingkan kebahagiaan teman-teman kamu ketimbang aku sendiri yang sejatinya aku adalah pasangan kamu. Seperti itu. Terus saya melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merenung gitu. Merenung, menyesal gitu ya. Kenapa aku dipertemukan kalau pada akhirnya aku sendiri yang dicampakkan dan dikecewakan gitu. Ya, terus saya juga melihat suasana hati kamu benar-benar gelap ya auranya. Oke. Kita akan coba cek lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Ada The Chariot ya. Wow, menarik ya. Saya melihat ya, kamu nampaknya lelah ya melewati proses perjalanan hubungan ini. Ya. Sebenarnya kayak kamu tuh sudah sering ya melewati proses pahit manisnya kehidupan ini gitu. Tapi kamu merasa bahwa hubungan ini nggak bergerak. Hubungan ini cenderung jalan di tempat gitu. Karena pasangan kamu nggak bisa mengimbangi perbedaan yang terjadi di antara kalian. Gitu. Padahal dia cukup sadar gitu ya bahwa antara aku dan kamu ini beda sikap, beda sifat, beda karakter, ya, beda cara berpikir gitu. Tapi kamu sayang sama aku ya, tetapi kamu nggak mau ya berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Justru malah orang ini tuh kayak suka apa ya? Suka mengomentari kelemahan kamu, suka mengomentari kekurangan kamu. Kayak pribadi yang NPD gitu loh ya. Kayaknya lebih suka menilai daripada dinilai, lebih suka menilai orang lain daripada berkaca sama diri dia sendiri. Makanya yang saya rasakan ya bahwa beberapa dari kamu tuh saat ini lelah gitu ya, lelah berjuang, lelah mempertahankan ya, capek juga gitu ya, capek pikiran kamu, capek perasaan kamu gitu.
Oke, dan kita akan lihat bottom decknya ya. Seperti apa energi kamu sekarang. Oke, banyak pikiran ya. Aku nggak tahu apa yang membuat pikiran kamu tuh banyak. Yang jelas tuh ini nggak masalah urusan asmara aja sih gitu. Tapi di antara kamu juga sepertinya capek yang memikirkan kondisi finansial kamu ya. Capek juga memikirkan konflik batin kamu ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat pikiran kamu tertekan ya. Karena kondisi hubungan kamu sama dia yang kayaknya nggak begitu membaik gitu. Kamu sama dia masih ada ikatan, tapi kamu nggak bahagia gitu. Karena cara dia mengikat kamu yang salah gitu ya. Terus saya melihat juga di antara kamu saat ini sedang membutuhkan pertolongan ya. Yang saya rasakan. Kayak ya pertolongan tuh ya nggak harus materi gitu ya. Mungkin seseorang yang bisa ngedengerin kamu, seseorang yang bisa menjadi tempat cerita kamu ya. Atau mungkin seseorang yang benar-benar bisa memposisikan diri menjadi pendengar yang baik. Kamu membutuhkan akan hal itu, ya. Oke. Dan di sini saya akan coba lihat bagaimana energi kedepannya kamu dan dia. Oke. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia kedepannya. Saya akan coba lihat dulu. Ini kok terbolak-balik ya. Ntar guys. Terbolak-balik sebentar ya. Oke. Kita lihat ya bagaimana kamu dan dia ke depannya. Oke, terbuka. Jadi kita tutup yang terbuka. Bagaimana energi kamu ke depannya? Oke. Saya melihat apabila hubungan kamu tidak segera diperbaiki ya, maka ini akan sulit rasanya untuk berkembang gitu. Karena kalian berdua sama-sama saling memikirkan, tapi nggak ada tindakan. Artinya apa? Ya mungkin kamu berdua ini sama-sama saling berat untuk memisahkan diri masing-masing. Tapi pasangan kamu nggak ada effortnya, ya nggak bergerak gitu. Makanya hubungan kamu tuh kayak ngalir aja seperti air yang mengalir gitu. Kayak ya udah terikat aja dalam sebuah hubungan, tapi nyawa dalam hubungan tersebut nggak ada gitu ya. Kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba lihat ya. Bagaimana kedepannya antara kamu dan dia. Beberapa dari kamu akan berjalan indah ya. Karena dia sudah mulai belajar memahami sisi terdalamnya kamu dan sudah mulai memahami tentang perasaan kamu. Gitu, makanya saya melihat ya kedepannya tuh akan ada perjalanan indah yang jauh lebih baik karena dia bisa mengertiin kamu. Seperti itu. Sudah bisa mulai memahami sisi terdalamnya kamu. Kita lihat bagaimana energi kamu ke depannya. Wow, ada energi pernikahan ya di tahun ini. Ya, tapi nggak semua, hanya beberapa di antara kamu ya. Di tahun ini ada rencana untuk pernikahan dan itu akan terrealisasi. Itu semua ya karena usaha kerja keras kamu selama ini. Mungkin ketulusan kamu, kesabaran kamu dalam menghadapi dia. Makanya yang saya rasakan ya di sini ada sesuatu hal yang indah ya, energi pernikahan di tahun ini. Gitu ya. Kita akan lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Harus banyak belajar ya dari energinya. Siapa yang banyak belajar? Ya kalian berdua. Karena kan menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu kaki. Jadi harus jalan dua-duanya. Harus belajar dua-duanya, mau berkorban dua-duanya agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Ya, kamu punya mimpi, tapi kamu nggak punya tujuan ya percuma, gitu ya. Jadi kayak di sini tuh harus apa ya, dalam artian tuh mulailah gitu ya, mulailah untuk belajar gitu ya, belajar dari pengalaman karena bagaimanapun juga pengalaman adalah guru yang paling terbaik gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana kamu dan dia ke depannya. Wow, saya melihat juga ya, justru malah di sini yang saya rasakan karena kamu lelah sama seseorang, akhirnya kamu memutuskan orang tersebut dan kamu menyambut kedatangan orang yang baru gitu. Kenapa? Ya karena kamu merasa bahwa hubungan ini udah gak layak buat diperbaiki gitu. Karena aku dan kamu itu bagaikan air dan minyak.
susah menyatu, susah memahami, susah mengerti gitu ya. Jadi daripada aku memaksakan diri tapi aku nggak bahagia, lebih baik ya udah aku putuskan kamu dan aku berusaha mencari seseorang yang jauh bisa lebih menghargai aku. Seperti itu. Kita akan lihat ya bagaimana kamu dan dia ke depannya. Oke, dalam waktu dekat saya merasa ya bahwa akan ada suatu gejolak gitu ya, akan ada badai ya dalam hubungan kamu. Tapi kamu nggak perlu takut ya, karena di sini yang saya rasakan, selagi kalian bisa bijak mengelola emosional kalian, semuanya akan baik-baik saja gitu. Karena sebenarnya ya suatu masalah itu nggak jauh dari namanya emosional gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjinakkan emosi kita, ya udah gitu. Masalah kecil bisa jadi besar loh, apalagi yang masalah besar, wow, ya akan tambah besar lagi. Jadi di sini ya, salah satu cara mengatasi ya sebelum hal itu terjadi, kamu harus bisa mencoba mengendalikan emosional kamu. Karena ini kayak merupakan ujian gitu ya. Mungkin ada salah satu di antara kalian ini yang memang orangnya gampang emosian gitu. Makanya ya, emosi kalian sedang diuji. Seberapa tangguh gitu ya kalian berdiri dengan masalah ini gitu. Seberapa bisa kontrol ya kalian dengan emosi kalian gitu ya. Terus bottom decknya kita lihat ya di sini bagaimana kamu dan dia ke depannya. Oke. Dia akan merenungi kesalahannya ke depannya setelah kamu lelah memperjuangkan dia dan setelah kamu ingin merasa mundur dan menyerah gitu. Kenapa? Ya karena itu adalah salah satu pembelajaran. Karena kalau kamu terus-terusan memaafkan dia gitu ya, terus-terusan memaklumi dia, orang ini tidak akan pernah belajar gitu ya. Makanya yang saya rasakan setelah kamu menyerah, ingin meninggalkan dia, disitulah titik perubahannya, dimana dia ingin tunjukkan kepada kamu bahwa aku tuh masih sayang sama kamu ya, aku masih ingin bertahan ya, bertahan demi dirimu, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi kalian yang silahkan ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan klik saja link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.